kawan-kawan, namaku Ari. Ikuti perjalanan liputanku kali ini ya, yuk! Di sebuah rumah reot di Perawang Siak, Provinsi Riau, Rahmat Setiawan hidup sendirian. Tak ada ruangan futuristik, tak ada komputer mahal berjejer. Hanya sebuah laptop usang, sebuah handphone sederhana, dan meja kecil yang jauh dari gambaran hacker kelas dunia. Bahkan pada siang hari, Rahmat bekerja sebagai tukang potong rumput. Namun malam hari, dari tempat yang sama, ia menjelma menjadi ethical hacker yang namanya dikenal hingga luar negeri. Rahmat konsisten melakukan bug hunting dan melaporkan celah keamanan secara bertanggung jawab. Usahanya membuahkan hasil, sertifikat, piagam penghargaan, merchandise, hingga imbalan dolar Amerika Serikat. Ia meraih $200 Amerika Serikat dari Yes We Hack atas temuan celah subdomain takeover. Sertifikat apresiasi datang dari Good Ponsel, Karya Karsa, Times Indonesia, hingga Universitas Islam Lamongan. Bahkan Rahmat menerima Google Bug Hunter Scars dan reward dari HackerOne, platform bug bounty global. Bagi Rahmat, ini bukan soal meretas, ini soal menjaga sistem, melindungi data, dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Rahmat Setiawan membuktikan, talenta besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Berikut cerita Rahmat selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Setiawan. Orang tua saya namanya Harmalis dan ibu saya namanya Lismadra. Asal dari Perawang. Kedua orang tua saya saat ini berada di Kerinci Jambi dan bekerja sebagai petani. Sedangkan saya di sini di Perawang bekerja sebagai pemotong rumput di area pabrik. Saya tinggal di Perawang sudah dari lahir sudah berada di Perawang dari tahun 1999. Sekarang usianya 27. Mengenal dunia hacker waktu sekolah dasar. Waktu itu pertama kali waktu bermain warnet saya melihat website. Dari situ saya belajar bagaimana cara membuat website dan bagaimana bisa error. Dari situlah saya belajarnya, dari HTML-nya itu. Mengapa bisa berjalan dan mengapa bisa error. Pendidikan terakhir saya SMK YPPI, yaitu teknik komputer jaringan jurusannya. Belajarnya secara keseluruhan dari internet, dari YouTube dan Google. Saya melihat tutorial-tutorial dari YouTube dan di Google juga ada, browsing-browsing. Mulai tertariknya pada tahun 2021, di mana saat itu saya berhasil menemukan bug di perusahaan Google. Di situ saya mendapat reward sebesar $500, sekitar 7 jutaan, dan mendapat hadiah kartu Google Bug Hunter sebagai apresiasinya. Waktu itu saya menemukan bug yang namanya bypass. Di situ saya bisa mengubah nama orang lain, nama email orang lain itu, dan terbaca sampai orang lain itu. Namanya bisa berubah. Cara melaporkannya awalnya ya nengok juga, tutorial dari YouTube juga cara melaporkannya, bagaimana cara melaporkan dengan benar. Dari Google juga ada. Saya membaca-baca juga cara melaporkannya. Awalnya ditolak, kurang penjelasan. Dia minta penjelasan lebih lanjut lagi. Sampai beberapa kali percobaan barulah diterimanya. Awalnya ditolak. Laporan awalnya kurang jelas. Dia minta laporan tambahan. Karena yang pertama awalnya kurang jelas, jadi saya tambah lagi banyak laporan. Membuat video-video lagi. Saya mempelajari itu. Karena belajar sendiri, jadi keamanannya responnya ada juga, mengajak juga ada, memberi apresiasi ada juga, mengajak gabung ada juga lah. Apakah tertarik juga, Bang? Sebenarnya belum, itu masih jadi belajar lagi lah, belum hebat juga lah, masih baru belajar juga. Itu kan penemuan bugnya baru keberuntungan aja, baru nebu-nebu
kebetulan aja lah. Namanya ada lumayan banyak juga. Dari Google ada, dari HackerOne ada juga, dari Yes We Hack ada juga. Itu platform itu. HackerOne sama Yes We Hack sama ya perusahaan luar negeri ada juga, dari Indonesia ada juga. Di Times itu apa? Information disclose, ya apa, kayak pengungkapan informasi, data-data sensitifnya bisa ditembus apanya, itunya lah, data-datanya bisa ditembus, bisa diubah lah istilahnya. Kalau subdomain takeover itu berarti kita bisa mengambil alih domain orang lain. Jadi saya misalnya berhasil mendapatkan domain situs itu, jadi karena saya sudah dapat itu, saya bisa mengubah tampilan websitenya atau bisa juga diubah data-data dalamnya. Ya, rewardnya ya hadiah uangnya ya untuk orang tua di Kerinci Jambi, untuk bantu pembangunan rumah juga di sana. Di sini juga lah sama, bangun rumah juga. Itu sebagai pengakuan bahwa saya pernah mendapatkan celah atau bug keamanan di sana. Jadi itu sebuah pengakuan identitas lah. Pernah menemukan celah di situ lah. Karena di sini masih banyak yang belum paham juga tentang keamanan cyber atau cyber security ini. Yang perlu dipelajari ya latihan-latihan, praktek-praktek banyak kan. Ya, intinya praktek aja. Semua teorinya dipahami juga. Prakteknya yang lebih penting. Belajar langsung. Ya pandangannya ya sebenarnya hacker itu ada dua jenis. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu namanya white hat hacker. Itu hackernya melaporkan temuan bugnya langsung kepada pemilik websitenya dan tidak mengubah apapun. Sedangkan kalau black hat, dia udah mengetahui bugnya tapi dia menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan bisa juga dijualnya ke dark web dan atau merusak data-data di dalam websitenya. Kalau di Indonesia belum pernah, karena itu sangat berbahaya dan sensitif, karena itu saya tidak mencobanya. Batasannya ya sesuai izin dari pemilik websitenya itu, apa yang harus diretas, apa yang tidak boleh diretas, harus ada izinnya lah. Apa yang boleh sama yang tidak boleh, harus tahu itulah. Sebenarnya di Indonesia masih berkembang karena masih banyak bug hunter yang melaporkan temuan bugnya ke Indonesia, tapi tidak ada tanggapan sama sekali dari pemilik website. Jadi seharusnya pemilik website di Indonesia tuh menanggapi dengan jawaban ya atau tidak. Sebenarnya itu sudah menjadi aspirasi kalau sudah dijawab. Perannya ya bisa membantu meningkatkan kualitas internetnya juga. Jadi aman, jadi semua perusahaan sama websitenya itulah aman jadinya. Tantangan terbesarnya ya banyak-banyak belajar dan jangan melakukan kesalahan aja. Sebenarnya kalau ini cuman kerja sampingan saja. Kalau pagi kan kerjanya di dalam Indah Kiat sebagai pemotong rumput. Kalau malamnya ya sebagai waktu luang aja lah, sebagai kegiatan lain lah, daripada nggak ada kegiatan mending cari bug di laptop. Ya itu masih dalam pertimbangan juga, masih belum belum kesana lah arahnya, masih dalam pertimbangan. Biasanya perangkatnya ya laptop, udah laptop, cuman laptop aja. Wifi-nya dari hotspot HP. Tanggapannya ya banyak yang minta bantuan jadinya. Jadi banyak orang yang minta bantuan cara membuat akun, cara mengembalikan akun. Ya banyak yang minta bantuan lah. Terus belajar memahami bagaimana cara keamanan di dunia maya ini, sama terus belajar tentang cyber security, karena itu pelajaran untuk kedepannya, itu untuk masa depan juga itu, karena yang lama sudah tidak berlaku lagi. Jika suatu hari Indonesia krisis keamanan digital, apa hal paling mendasar yang harus diperbaiki? Jika Indonesia mengalami krisis ya
Seharusnya kesadaran manusia itu yang penting. Kalau tanpa kesadaran manusia tentang keamanan digital, maka ya Indonesia krisis terus karena tidak adanya kesadaran dari manusianya itu. Prosesnya kadang bisa per hari, bisa per minggu, tergantung waktunya aja. Kalau panjang waktu luangnya bisa sampai sehari bisa dapat bugnya. Hadiah terbesarnya masih tingkatan medium, belum sampai kritikal, masih sekitar $500. Ya, target kedepannya membantu lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri dan di luar negeri. Itu aja, cuman membantu aja. Ya, belajar tentang skopnya itu, izin-izinnya itu harus dipelajari dari dasarnya dulu lah. Belajar dari awal, barulah terjun langsung. Awalnya dulu lah dasar-dasarnya, izin-izinnya. Lebih bagus belajar hal baru agar bisa membantu banyak perusahaan, seperti menjadi bug hunter, itu kan bisa membantu lebih banyak orang. Jadi lebih aman lah perusahaan-perusahaan.